Wah, ini orang cukup berbahaya karena waktu dulu Indonesia cuma 2 orang yang melakukan state sponsor terorisme, Pak Harto dan Pak Murdani. Jadi dia mengawasi saya, istilahnya. Dan saya waktu itu kan tidak bisa, ya karena itu kedekatan kita sama dunia shadow yang saya bilang itu karena beliaulah yang mengajari langsung. Dan hari pertama saya ingat ditanya karena ya, apa tugas intelijen? Gitu, saya bilang. Di akademi kita bilang bahwa intelijen adalah first line of defense. Jadi first line of defense ini pertahanan garda terdepan dari sebuah pertahanan itu adalah intelijen. Nah, first line karena itu intelijennya itu harus mengendusnya tajam. Kita bukan intelijen, ada 6 fungsi intelijen, salah satunya spy, salah satunya mata-mata. Jadi kita bedain gitu ya. Kemudian saya bilang first line of defense, di mana garda terdepan sebuah pertahanan adalah intelijen. Jadi intelijen itu ibaratnya anjing tuh herder, buas, tajam, bengis. Bahkan sebelum bergerak pun, karena dunia pertahanan adalah eradicate threat. Ini harus dicatat nih, ini sebagai pelajaran aja bahwa tugas pertahanan, tugas militer adalah eradicate threat, meniadakan ancaman. Tugas polisi adalah mempidanakan ancaman. Jadi kalau perlu belum ada ancaman sudah hilang. Itu di intelijen. Itu di intelijen, gitu ya, belum ada ancaman. Jadi ini cenderung cenderung ada threat atau ancaman sudah dihilangkan dulu. Karena itu kesannya melanggar HAM, kesannya. Nah, Barat untuk membuat kita tidak canggih dianggap hak asasi manusia itu tinggi. Padahal pertanyaan sederhana nih, saya tanya sahabat semua nih, saya tanya ke Mas Helmi, saya tanya, tinggian mana human right sama nation right? Nation right sih. Selesai. The end of discussion. Dan itulah Pak Murdani pesan ke saya, nation right lebih tinggi yang membuat ini Indonesia ini intact, Indonesia ini utuh, Indonesia ini ke depan menjadi bertahan 1000 tahun karena nation right di atas human right, gitu. Nah, sekarang human right memang lagi didengung-dengungkan, kita harus meet halfway, bener nggak? Ini harus turun, ini harus naik, gitu loh. Nah, inilah kita pentingnya mengedukasi, karena itu saya punya master knowledge agak berbeda nih. Itu saya terus deliver karena jadi, itu Mas Wowi itu memang tahunya terlalu banyak gitu ya. Dia ngerti terorisme, bahkan sebelum-sebelumnya dia lebih dikenal di TV itu kan kalau ada terorisme gitu dipanggil gitu ya untuk minta pendapat. Tiba-tiba dia menjelma menjadi YouTuber yang gila, jutaan follower, ya punya masa juga gitu. Jadi dia punya apa ya, binaan para pengusaha. Saya kemarin diundang waktu kita bikin CEO Mastermind. Waduh, ini orang kayak nabi gitu, apapun yang dia katakan itu, wah, diterjemahkan gitu. Apa namanya, MMBC ya, Pak? Iya. Ada 4.700 alumni MMBC yang saya MMBC itu Millionaire Mindset Bootcamp. Jadi, dan itu fanatik ya, Pak? Fanatik sekali, karena kan kita tuh merasa bahwa kita tuh pengen bersama-sama orang selected person. Jadi gini, kenapa harganya harus 7 juta, 6 juta, 8 juta dan gitu mahal ya? Mahal sekali. Karena kita memang ingin mereka yang berkumpul adalah mereka yang mau sacrifice. Jadi dalam bisnis itu, dalam investasi itu bukan how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Kalau mereka cuma berani sacrifice-nya 100.000 ya dapatnya 100.000, apalagi mereka yang moderat, modal dempul urat gitu ya. Yang cuman gratis dong, kenapa, ini kan ilmu gitu. Ya lu dapet yang gratis juga, lu nggak dapet ini. Tapi kalau dengan yang 8 juta lu sacrifice, Anda akan mau dapet the most. Nah, dengan 300 orang ketemu bareng yang masing-masing mau sacrifice 8 juta, terus mereka 3 hari 3 malam ngumpul bareng. Habis itu bisnisnya ribuan dan berapa kali itu menjadi power jadi gitu. saya ngalamin, saya diajak oleh Mas Wowi, kemarin kita bikin bulan Maret ya? Maret itu kita bikin CEO Mastermind. Fee-nya, investasinya 14 juta, ya ikut 100 orang, gila. Dan disyaratkan omzet minimal 5 miliar. Saya gila tuh, ada satu orang ketemu, bapak-bapak, omzetnya berapa Mas? 1,4 triliun. Iya betul. Ikut. Dan fanatik, nggak pernah komplain, nggak pernah ngomong kemahalan gitu. Dan malah waktu itu kita mau bikin kelas lagi tentang how to do the pitching gitu. Ya, komunikasi. Itu langsung penuh tuh ya. Nah, ini pitching itu penting sekali karena bagi teman-teman pebisnis, kita tahu dari 1.000 orang hanya 17 orang di Indonesia yang pebisnis. Tapi pebisnis kita ini kita pengen scale up. Betul. Iya kan, kita pengen scale up. Nah, kelemahan yang paling kita berdua kita udah mereview dan teman-teman nanti kita pengen contribute ke teman-teman adalah
kelemahannya adalah di pitching. Ya. Karena pitching itu harusnya dengan kurang dari 5 menit investor udah dapat aha momennya. Gitu kan? Atau bahkan kalau lebih powerful lagi 3 menit. Udah cuma 3 menit dapat aha, dapat wow. Aha, terus wow, itu gue mau. Iya, gue mau. Wow, itu gue mau. Nah, kita ini pengen saya merasa mengusulkan, dan Mas Helmi juga mengusulkan kita gini. Jadi teman-teman, kita akan membuat pitch deck ini menjadi serial workshop. Jadi mungkin ada YouTube-nya, mungkin ada kelasnya, gitu ya. Penting sekali karena 3 minutes itu can change your life. Nah, itu yang kita mau ini. Jadi setuju nggak, gimana nih? Oh iya. Jadi ini yang sedang saya siapin dengan Mas Wowi. Saya tahu banyak sekali ide berkeliaran di luar sana gitu, tapi kan butuh bantuan modal, butuh angel investor gitu. Mencari investor itu sulit loh, minta waktunya sulit. Nah, kadang-kadang kita kan ada sebuah kebetulan, ketemu di tempat parkir, di kawinan, di lift gitu. Oh, ketemu nih investor, ketemu Gita Wirawan, ketemu Sandi Uno, ketemu Pak Dahlan Iskan, and so on gitu. Barangkali cuma punya 3 menit, Pak, gue punya gini-gini, mau nggak Pak? Saya butuh gini-gini, in 3 minutes, gue mau. Itu yang kita latih ya Pak. Itu gini, karena ini yang menarik gini. Banyak pelatihan di luar sana yang melatih bukan walk the talk. Walk the talk itu adalah orang yang mengerjakan apa yang dikatakan. Ini sudah melakukan. Yang sudah melakukan. Nah, banyak sekali teman-teman nggak salah, mereka mengajarkan, dapat pelajaran, tapi waktu diaplikasikannya agak kurang membumi. Karena ya yang mengajarkannya berilmu, tapi bukan berpengalaman. Nah, kita tuh ingin teman-teman nanti kalau join adalah yang mengajarkan adalah berilmu dan berpengalaman. Apa yang kita datengin benar-benar tadi seperti Pak Gita Wirjawan yang kita datengin, Mas Irwan Musri, kalau benar-benar orang yang benar-benar do the talk gitu ya. Sandi Uno gitu. Ini yang kita pikir mereka jadi saya tuh kalau invest semua yang kayak gini. Sisi lain. Jadi beliau ini coach juga gitu. Ya kan? Waduh, pengikutnya luar biasa dan dirawat sama beliau gitu. Wah, sabdanya beliau itu dibahas gitu. Ini kata coach kita gitu. itu di other side, dan saya nggak pengen sebenarnya. Mas Wowi itu banyak banget. Dia punya rumah yatim ya Pak ya? Ya. Rumah yatim. Jadi membantu berapa anak yatim? Jadi saya tuh berhutang sebenarnya sama kehidupan ini, berhutang banyak. Jadi saya tuh nenek saya dari ibu saya dan nenek saya dari bapak saya, dua-duanya udah 70 tahun belum pernah berhaji. Saya memutuskan waktu tahun 96 Haji Akbar waktu itu, saya memutuskan menghajikan mereka semua. Jadi dalam haji saya itu saya memang tidak terpikir untuk melaksanakan haji buat saya, karena mau tawaf, mau itu segala macam, mbah saya pasti kerepotan. Jadi saya lebih nolong ke mereka lah, saya cuma yang fardunya aja gitu ya. Nah, puncaknya adalah waktu lempar jumroh. Bayangin, dulu Mina masih 1 loh, sekarang 2 aja masih ada yang korban gitu ya, masih 1. Jadi bayangin ini tahun 25 tahun yang lalu. Nah, di momen itu mbah saya waktu mau berangkat dia bilang, "Le," manggil saya Tole, "Le, belum mbah," gitu, udah sekitar 2 gitu. Terus saya gelisah karena mbah saya mau lempar jumroh gitu, 72 tahun bayangin. Terus saya baca Quran, tapi terjemahan. Biasa kan kita nih wudhunya kurang ini. Jadi nggak Arab yang itu belum canggih. Saya baca surat Al-Kahfi, itu cerita tentang Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir, terus Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Terus intinya Nabi Musa gagal karena banyak nanya gitu kan, padahal syaratnya nggak boleh nanya. Nah, akhirnya dibuka sebuah rahasia sama Nabi Khidir, kenapa harus memperbaiki rumah yang Nabi Khidir bilang itu milik anak yatim, dan dia anak yatim itu ada harta. Sambil stabilo, anak yatim ada harta. Saya stabilo uruk-uruk gini. Ini menarik nih, ini kan password versi saya ya. Versi saya beragama, saya bukan orang pinter walaupun yang pesantren kan mbah-mbah saya yang ngajari saya, ini password nih, saya nggak usah analisa lagi, nggak usah pakai arti-arti, saya pikir, terus saya kaul, saya tuh punya 11 toko namanya Mirah gitu ya. Toko swalayan, dulu kan tokonya belum swalayan, dulu toko kelontong tuh kan harus ada yang nunggu, mau beli apa, kayak kongkoh lah, mau beli apa, harus kita layani. Toko swalayan masih nggak ada, kita mungkin pertama yang punya 11 gitu ya. Nah, saya dalam hati saya bilang sama, kan adik saya yang ngelola, saya bilang pulang 1 saya mau jadiin rumah yatim deh, gitu, karena di rumah yatim ada harta. Dengan miara anak yatim saya jadi tajir nih. Itu di kepala saya ini trading sama Tuhan. Ini saya jahat nih gitu ya. Kemudian udah itu saya taruh, terus saya lihat kok agak sepi. Saya bilang, "Bah, bismillah yuk, berdua berangkat." Saya gandeng mereka berdua.
Terus apa yang terjadi? Ini true story, sampai merinding saya. Itu di apa? Kan ada lingkarnya jumroh itu Aqobah, itu kan ada ini. Bahasa itu sampai nempel Bismillahu Allahu Akbar. Jadi cengkling saya bilang kok kosong ya gitu. Udah pulang lagi, terus teman-teman jamaah yang lain, "Loh, udah jumroh, sudah, Mbah bisa. Kosong kok," kata Mbah gitu. Mereka ke sana balik lagi, "Mana penuh?" Saya bilang, "Ngerti nggak? Something." Nah, saya bilang, "Wah, gua harus komit nih sama ini." Pulang, satunya saya jadiin rumah yatim. Namanya Yayasan Husnul Khotimah awalnya. Terus karena saya nggak ngerti manajemennya, ada sahabat saya dari pesantren Hidayatullah itu yang memanage ini software-nya, ini hardware-nya nih. Nah, bertahun ternyata kita sering kelebihan. Jadi kelebihan beras, kelebihan anaknya cuma 47, dapatnya 3 ton gitu. Akhirnya kita ngasih ke Cilember, Cilodong, ngasih ke pesantren-pesantren yang lain. Sekarang ini sudah 90 pesantren yang anak-anak kalau 100-an atau 50-an sekitar 6.000 ya. Karena nyumbangnya ke kita ubah akhirnya menjadi Rumah Yatim Indonesia. Nah, sumbangan ke sini. Yang jadi masalah kita bukan seperti Basnas, seperti rumah zakat yang uangnya dikumpulin. Kita dapat 1 miliar bulan itu habis, dapat 2 miliar bulan itu habis karena kita nggak pernah saving. Emang untuk distribute, bukan ngambil terus ambil turunannya. Itu bukan kita banget. Jadi cara ngelolanya ya versi kita, versi Sontoloyo lah. Itu jadi kita punya. Nah, alhamdulillah saat ini baru berapa 6 ribuan kira-kira. 6 ribu rakyat ya. Nah, tapi kita cuma manajemen dan memberi tiap bulan sih antara 3 sampai 5 miliar sumbangan orang. Nah, yang jadi masalah kalau kurang kita nelpon kita ya, karena itu kita suka mohon maaf sekali lagi. Ini mungkin ada confession ya, pengakuan dosa kepada teman-teman semua. Kenapa saya punya holding di Singapura? Karena di Singapura kalau di Indonesia kan kalau Mas Helmi untung 10 miliar, 20% diambil untuk pajak. Ya. Benar nggak? Kalau di Singapura cuma 11. Jadi terkadang saya akuisisi dari sini, jadi ada selisih 7% buat Rumah Yatim Indonesia. Dari ngerti ya maksudnya? Ya. Jadi saya sebenarnya transfer pricing, sebenarnya saya nakal, tapi itu bagian saya gini, saya merasa kalau duitnya 10 miliar 25% diambil kan 2,5 miliar. Buat gayus kepala gue nyut-nyutan gitu loh. Buat gayus 1 M aja dah gitu ya buat yang ini gue ambil cara lain. Jadi saya begini, ini confession, saya bilang bener kata Mas Helmi, kalau nggak dipanggil Mas Helmi, saya nggak akan pernah terbuka, saya tetap misterius, saya tetap di belakang, saya tetap orangnya shadow, bener nggak? Di sini saya bukanya sekalian confession bahwa kalau short balance-nya, anak-anak bilang, "Pak, bulan ini agak kurang." Oke, gua harus ngambil dari yang sisi yang sini. Dan nggak semua pajak itu gayus loh, Iya makanya. itu a joke gitu ya, ini joke gitu. Don't take this serious gitu. Tapi saya confessionnya benar. Jadi kadang-kadang kenapa saya punya holding di Singapura, karena pendapatan saya di sana lebih kecil. Jadi kenapa orang buat, ada banyak, bukan saya doang loh. Mas Andi juga paling ada juga gitu ya. Kita nanti kita tanya, kita cek. Why dia punya Panama Paper, why punya kayak gini. Hanya karena selisih. Tapi kalau selisihnya dari 100 miliar kan kroso, Bos. Gitu loh. Lalu seberapa Indonesia Anda, Pak? Menarik pertanyaannya. Seberapa Indonesia? Saya ini berhutang banyak karena 6 tahun saya kuliah kan dibayarin negara. Nah, jadi saya berhutang banyak sama negara ini. Jadi kalau negara minta, misalnya kayak peristiwa 98, 99, Malino, Tentena, tapi di almarhum sahabat saya yang Jose Rizal dari Mercy. Kemudian begitu negara minta saya di peristiwa Sampit, mendamaikan antara Madura dengan Dayak. Waktu itu adalah konflik horizontal pertama di Indonesia. Negara saking nggak ngerti pakai sebuah yayasan, minta ke PBB menunjuk yayasan ini, dan yayasan ini pun nggak ngerti, juga meminta saya untuk mendamaikan 100 Dayak, 100 Madura. Kita menggunakan teknik ini, dan sampai sekarang saya kalau ke Sampit udah kayak keluarga gitu ya. Kalau ke Ambon juga sama gitu. Dan kalau negara minta di 2004, di mana 26 Desember tsunami, besoknya itu saya sudah di Muara Boh gitu ya. Udah 3 bulan. Nah, ini ada sahabat saya yang sekarang ini udah bintang 2 nih, waktu dulu masih mayor gitu ya. Nah, yang brother nikahin
Jangan disebut namanya, nanti jualan dia. Oh iya. Oke. Karena itu ada terbukti buat 3 bulan kita di sana, kita nggak tahu dia pangkatnya apa, kita kok contribute gitu ya. Nanti teman-teman bisa kesaktian. Saya jadi MC nikahin, bukan saya nikahin. Iya, oke. Saya nikahin itu lain, beda Pak. Gitu ya. Nah, ini kalau negara minta gitu ya, saya pasti pro bono. Jadi apapun yang Anda lakukan sebenarnya memberikan masukan ya. Saya tidak menyebutnya kritik, itu adalah tanda lambang cinta Anda kepada Indonesia. Betul. Jadi gini, saya itu merasa ini versi saya, tapi mungkin saya kebablasan mencintai Indonesianya. Saya tuh merasa begini, bahwa saya tuh agak miris begitu negara tuh berhutang. Iya. Maksudnya, kok ngono sih gitu ya? Iya. Dalam bisnis pun kalau bisa equity call kan? Ya. Jangan ada equity gitu dulu dong, jangan debt langsung. Jangan debt gitu loh. Ya. Nah, equity itu artinya kan pakai aset. Nah, saya itu merasa Indonesia itu punya namanya sovereign wealth, kekayaan sovereign wealth. Nah, Aramco itu menginspirasi saya. Saudi itu menginspirasi saya. Jadi gini, Saudi tahu bahwa cadangan gas dan minyak dia cuma ada 40 tahun ke depan. Dan sekali dibuka itu nggak bisa ditutup. Oke. Jadi mereka harus keluarin terus. Ini kejadian kenapa harganya murah ya. Nanti saya angkat sampai sana. Apa yang terjadi kalau minyak ini habis? Sementara Saudi ingin 1000 tahun lagi masih ada. Gitu ya. Pelajaran kedua. Ada negara yang namanya Nauru. Nauru itu menghasil P2O5, fosfat. Fosfat yang dari kotoran burung ya? Kotoran burung. Ya. Dan brother kita satu adalah embassy-nya di sana. Ya. Special envoy. For Nauru. Tanya beliau, itu kalau kita mendarat di sana, itu mendarat di jalan tol. Berhenti dulu jalan tol mendarat begini. Dulu negara itu sangat kaya. Ya. Bahkan toilet papernya mungkin pakai US dollar. Tapi sekarang negaranya bangkrut karena P2O5-nya sudah habis. Nah, Saudi nggak mau Saudi nggak mau cadangannya habis terus negaranya. Dia melakukan, kalau di dalam corporate itu namanya corporate action-nya berubah. Berubah dari A menjadi B. Di dalam kayak gini, dalam corona ini kita bisa merubah corporate action untuk survival kan. Nah, dia melakukan country-nya country-nya berubah. Yang tadinya petrodolar, jual petrol dapat dolar, dia forward. Dia hitung nilainya 3.000 triliun dolar. Di forward tuh artinya sekian persennya diambil di muka. Dia ubah country action-nya menjadi service country. Karena dia tahu tamu Allah sampai akhir zaman ada. Dia mau ubah itu menjadi income dia nanti. Di forward diambil. Nah, itu namanya sovereign wealth fund. Nah, Indonesia itu kalau di audit ya, pasal 33 nih, teman saya Stanley Kelton bilang your country is very smart. Karena bukan hanya punya SDM sumber daya alam. Not very smart. Smartnya karena pasal 33. Tapi tidak diaplikasikan ya. Nah, jadi balik lagi. Nah, kalau kita dengan nikel ya, kita audit. Anggap nikel punya 1000 billion. Koper 1000 billion. Tantalum 1000 billion. Uranium di audit gitu. Nah, kita forward ambil di muka. Ini jadi milik Singapura, ambil di muka. Ini kita ubah menjadi sebuah grand plan kita. Apa? Kita menjadi negara industri kah? Negara food security, karena yang saat ini semua orang kita harus punya world domination. Kita harus ada yang kita dominasi. Amerika dengan military dominasi, Cina dengan economy domination, Korea dengan heavy industry dan kosmetik ini, terus semua harus ada dominationnya. Nah, kita harus punya. Misalnya kita mendominasi mineral dan batu bara. Karena apa? Indonesia tuh dikaruniai suatu hal gini. Kalau brother punya bola dari plastik, diputer, terus dalamnya kasih glitter, maka glitter itu akan nempel di tengah. Nah, mineral itu sama, miliar di ekuator itu memang hukum alamnya. Kalau dulu kita SMA, kita harus ngafalin tabel periodik. Kita hari libur nanti kita rebus kubis Prancis gitu kan, HELE gitu kan, besok minggu cari Sri Bagiana. Saya nggak tahu teman-teman masih ingat nggak pelajaran fisika itu, kimia itu. Nah, ini semua ada, mulai dari yang berat, yang ringan, yang rare earth, yang segala macam ada. Nah, itu di audit. Itulah menjadi power kita untuk printing money. Kan kesel kita kalau, bos, lo tahu nggak ini peluang? Bener nggak? Sesederhana itu.
Dan lu punya power, gue nggak punya power, gue cuma bisa ngomong-ngomong aja di sosial media. Makanya saya challenge. Semoga ada yang mendengar, Pak. Iya, kan, saya pikir ada yang mendengar, Pak. Harus. Perhatikan. Nah, kalau ini dengan sosial media nanti kita ini adalah ini saya mudah-mudahan kedenger vibrasi saya. Saya bukan mau kaya, dari situ saya bukan mau jabatan politik. Saya bukan public servant, bukan gue banget melayani orang itu, bener. Brother tahu kita udah lama. Saya bukan. Jadi bayangin kalau Pak Jokowi, gue nggak bisa kayak dia. Pak Jokowi ya, kalau ketemu 10 orang nggak pakai sepatu, Pak Jokowi bisa copot sepatu menjadi sederajat. Lu nggak bisa? Sih nggak bisa. Ada 10 orang nggak pakai sepatu, gue nggak bakal copot sepatu gue mendingan beliin 10 dia sepatu supaya kita sama juga. Tapi gue nggak mungkin turun. Kan saya nggak ada humble-humblenya. Gimana gue bisa jadi presiden? Dia bilang nggak mungkin. Tapi konsep kita ambil. Siapa aja boleh terima. Nah, kegergetan saya ini adalah kalau nggak denger, akhirnya saya menggunakan kalimat yang agak nyinyir karena supaya nengok. Jadi kan kadang-kadang dan Anda tahu bagaimana melakukannya. Wah, suara Anda itu, Pak, di narasi video itu sinis. Nah, ini menarik nih. Nah, teman-teman, ini saya mau cerita. Ini gurunya, ini gurunya. Ini gini. Misalnya teks itu teman-teman yang buat, saya ada tim yang buat, saya harus marah. Padahal saya kan orangnya happy, saya nggak ada masalah sama kehidupan ini, bener nggak? Gue nggak ada masalah utang, gue ada masalah ini, rekening gue oke aja gitu loh. Happy aja, terus saya harus marah gitu. Ini teman-teman, ini note-nya, ini beliau yang ngajarin. Jadi saya di depan kaca, saya ingat kata-katanya Mas Helmi. Mas Wowi, Mr. Bean itu sebelum syuting, itu 30-60 kali di depan kaca dia action, sampai dia ketawa, dia baru take, baru ambil. Oke, saya bilang gila, gua berdrama nih, saya bilang gitu. Jadi saya di depan kaca, saya emosi. Cara emosi itu gini, kaki dinaik, diginin. Kayak orang frustrasi. 2-3 menit kemudian emosi, baru saya bacain. Makanya kesannya saya emosi. Gitu loh. Kesannya saya ada getar-getar marah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada drama di belakang itu gitu. Abis itu, karena itu habis 2-3 rekaman, kepala saya suka pusing. Karena itu bukan gua banget gitu. Tapi demi message itu tercapai gitu loh. Dapat, Pak. Demi message. Itulah saya bilang. Dan ini ada satu lagi brother yang ngajarin sahabat kita, Pak Teddy Darmanto. Penting sekali. Jadi gini, apa bedanya acting, pura-pura menjadi sama menjadi? Nah, gitu. Jadi orang kalau mau dapat Oscar itu bukan pura-pura menjadi pegawai, tapi menjadi pegawai. Jadi ini beda nih. Karena itu kalau main sinetron dia pura-pura menjadi supir, pura-pura menjadi orang miskin. Nggak akan pernah dapat Oscar yang main di sinetron. Ini Pak Helmi, ini beliau yang ngasih tahu sama satu lagi Pak Teddy Darmanto. Tapi kalau mau dapat Oscar tuh lo harus menjadi lebur, harus lebur. Nah, jadi di Disneyland hari pertama kerja itu direksinya turun, HRD direktur HRD bilang you are king, you are queen ke cewek. Tapi selama 8 jam you are still pelayan. Lo janitor gitu ya. Lo menjadi janitor. Begitu dia benar-benar dia tidak acting, dia benar-benar full heart karena itu tipsnya gede-gede semua. Benar nggak? Tapi begitu selesai jam kerja, you are king again gitu loh. Nah, itu dapat karena itu Disneyland is the most happiest place on earth. Benar nggak? Nah, saya pengen gini. Ini kalau gue jadi presiden nih, kayaknya Menteri Pendaya Aparatur Negaranya gue sekolahin ke Disneyland supaya Indonesia menjadi the most happiest country in the world gitu. Karena menjadi gitu Pak, selama 8 jam dia menjadi ini. Habis itu dia king, we are king, bener nggak? Gitu. Itu ya. Nah, ini adalah resep bagaimana suara tadi. Karena saya bukan pura-pura menjadi, saya menjadi lebur, menjadi orang yang ya gitulah gitu. Nah, ini gurunya. Aduh, ini 2 jam nggak kelar ini sebenarnya. Tapi jarang beliau bongkar-bongkaran gini. Karena banyak orang nggak tahu sisi lainnya. Mas Woy ada tahu bahwa dia betul-betul pengusaha. Gila, usaha apa aja gitu. Kita aja ada berapa kali ada usaha apa aja. Dan dia adalah seorang tipe dreamer juga gitu. Kreator, wah mimpinya luar biasa. Tapi dia punya sisi yang sangat luar biasa. Mulia, dia punya rumah yatim menyantuni 6.000 orang. Saya nggak tahu dapat sumbangan dari mana. Itu tetap jalan apapun yang terjadi. Dan dia tetap memberikan kontribusi dengan caranya gitu. Kalau biasa-biasa aja disampaikan mungkin nggak didengarin orang ya. Dia punya pengikut 4.700 gitu yang sangat fanatik. Orang-orang sukses, orang-orang hebat.
ya orang-orang yang sangat positif, dan saya alhamdulillah masuk ke dalam lingkungan ini. Dan kemudian ini barangkali kita bahas berikutnya aja. Orang nggak banyak tahu. Orang kan ada yang ngomongnya bagus, ya tapi perbuatannya tidak mendukung. Beliau ini sama nih, walk the talk. Walk the talk aja udah salah. Walk the talk itu adalah orang yang menjalankan apa yang dia sampaikan. Yeah. Beliau orang itu, tapi beliau ada bonus satu lagi. Nyari walk the talk aja susah. Beliau adalah seorang penulis yang baik. Ada penulis nggak bisa menyampaikan. Ada orang menyampaikan bagus, beliau penulis yang baik. Termasuk nulis novel. Wah, saya baca betul, gila. Saya bilang teman saya satu di tulisannya lebih bagus dari saya tentang apa Ferrari yang dicuri itu ya. Grand Theft Ferrari. Grand Theft Ferrari. Itu cerita nyata nggak sih? Cerita nyata yang didramatis. Jadi ceritanya itu true story. Jadi sahabat saya dulu namanya I sebenarnya, dia suatu hari dapat, bapaknya adalah titik-titik pajak. Jadi zaman tahun 80-an, jangan tanya kalau ini kan belum seketat sekarang ya. Dia tuh sekolah dibayari oleh orang tuanya, dikasih 150.000 untuk 4 tahun, dolar artinya ditaruh di muka. Nah, dia spending ini untuk barang-barang mewah, termasuk Ferrari tadi. Suatu hari saya nggak kenal dia. Sekarang saya nanti bawa kenal ini lo orangnya gitu ya. Sekarang ini my partner in crime gitu ya. Ini true story. Nah, terus saya dari dulu memang di San Francisco, di Amerika, karena ikut Permias tuh anak-anak bilang, lu kalau ada problem orang ini aja, ini orang ini problem solver. Ini problem solvernya dalam arti nakal. Ini saya kasih contoh sebelum dia nih. Nah, problem solvernya misalnya gini. Suatu hari saya kedatangan satu anak Cina gitu ya. Saya kalau ngomong bener, karena memang rasnya Cina dan orangnya, tapi dia sahabat saya, dia pemilik bank. Dia datang bilang, iya gue tahu, lu ngapain di sini? Bokap gue belum ngirim duit. Terus lu mau minjem gue duit? Minjem gue duit? Enggak sih, katanya kalau sama lu ada ide. Gimana? Pacar gue di Oregon, ulang tahun. Gue nggak ada duit. Lu ada ide nggak? Itu versi lu tuh. Ini sini kuncinya. Mau diapain? Jadi saya colong peleknya, saya taruh mobilnya. Lo asuransi kan? Asuransi. Kemudian asuransi kan bayar, terus peleknya saya balikin lagi gitu ya. Jadi dia dapat $2.000 waktu itu, ngakali asuransi. Wah, thank you ya bro gitu. Itu kan bajingan sudah. Di Amerika kita punya ilmu kayak gitu. Tapi itu dark side. Sisi lain, the other flip of Mardigu, yang makanya saya bilang wudhu saya nggak pernah penuh gitu ya. Dosanya banyak gitu ya. Terus, nah ini juga sama. Jadi sudah dari mulut ke mulut kalau ada problem. Nah, tahu ada telepon saya dari Kansas ini, saya bilang, oh iya, gua nggak tahu siapa lu, saya bilang kayak, gua ada masalah. Ya masalah lu jangan kasih ke gua bisa kasih lu $5.000. Oke, jadi kalau $5.000 we are talking, dia bilang gitu. Gini, nyokap gua sekarang di LA, 2 minggu lagi ke Kansas. Kalau dia ke Kansas tahu ini barang, dia ngamuk pasti. Terus, tolong bawa mobil ini, lu umpetin, kata dia kayak gitu. Dah, saya sedang, iya, gua kasih lu $5.000. Kansas SF, bro. Itu kan 4 negara, 4 time zone kan? Amerika kan hampir 6 kan? Ini 3 time zone gitu. Wah, 2 hari 2 malam nih. Iya, 2 hari 2 malam nih, gitu ya. Terus itu November lagi. Waduh, udah mau musim dingin kan? 5.000 kurang kali, tapi gue tambah di tengah-tengah, gitu. Saya panggil teman saya si B ini, bro, join apa? Bebelah yuk kita. Oke. Cuman jadi naik pesawat, dibayarin sampai sana, itulah ketemu dia. Bilang, ini kunci, ini fulus, jalan ke Red Ferrari Testarossa gitu ya. Oh, jalan. Kita ada poin ketemu di Tacoma, saya lupa nama daerahnya. Tacoma ya. 2 jam kira-kira dari Kansas. Kita pakai poin, kling, telepon. Bos, gue udah di sini, gitu, ngabarin. Oh, oke. Klik pas telepon, dia jawab, udah sampai sana, oke, you on your own. Maksud lo apa? 5 menit yang lalu gue laporin bahwa mobil gue kecolongan. Jadi gue mau ambil asuransinya buat nyokap gue, nanti tanya duitnya mana, bener nggak? So you're on your own. Hilang. Anjir, gila kita bawa stolen car. Dan itu belum ada dalam cerita Amerika tahun 88 mencuri mobil mewah. Kansas loh ini.
Bener nggak? Kita bilang, gila bro, nanti dikejar pakai chopper kita kan. Jadi kita bawa stolen, jadi kita dipaksa jadi penjahat. Self defense kita. Teman saya si B bilang, wah gila, ini harus kita ngapain? I don't know. Terus begitu kita mau jalan, kita tadinya mau terus Boulder apa namanya ke Dallas, Colorado, terus ambil Utah. Tetap kebaca nih. Kan orang kalau stolen dari tengah ini Midwest ini, itu kalau nggak ke Miami, ke California. Ini kebaca banget gitu loh. Tapi ini tahun 88, nggak kayak sekarang gitu ya. What do we do? Akhirnya kita ke utara ambil, ke Wyoming. Nah, kan utara, Montana, Wyoming. Sepi dong, Bob. Redneck semua, kita Asia, pakai Ferrari, lu bayangin gitu. Itu cerita. Nah, itu cerita basicnya. Kemudian kita kasih drama karena setiap jalan tapi ini true story, setiap jalan Benny selalu nelpon. Saya bilang, lu nelpon siapa sih? Dia ini lover boy. Lover boy itu maksudnya doyan tebar pesona, TP gitu ya. Ya sudah, saya jalan terus, wah ada cewek satu Manado, cakep gini segala macam, gue ngincer dia nelfon, asal benar nelfon. Namanya cowok lagi lagi TP begitu, bocor kan. Aduh gila lu, ada orang tahu satu lagi mengenai ini, bener nggak? Ya gitu. Nah, yang menarik, saya lompatin ceritanya. Yang menarik adalah kita suatu hari sudah short semuanya, kita perlu partner in crime another. Kita putuskan ini datengin aja deh, bener nggak? Waktu itu kita di Utah. Begitu dia datang, gua shock. Karena dia mantan gua. Yang kita harus putus. Ini real story atau ini real story? Mantan gua yang putus karena beda agama. Dia Manado Kristen, kita beda agama. Dan kita nggak bisa bilang bahwa kita kenal dong. Gak enak sama Benny. Lo tau dramanya gimana dong, nahan masih cinta karena putusnya karena putus dipaksa. Putusnya menarik, jadi baru pacaran ini di rumahnya. Ini saya ceritain, ini kurang ajar nih dipanggil ini. Gue jadi open up something gitu ya. Jadi ada satu momen di mana udah deket. Terus saya mau datang ke ngapel lah ceritanya, si tante keluar. Apa kabar? Nah, itu terus baik kan gitu. Duduk kan. Dia lagi mandi gitu. Setengah jam nggak keluar, saya bilang. Terus dia keluar. Sebentar ya. Ini ada Kartini. Ini bagus dia, mama papa gitu. Dimasuk lagi ke dalam. Saya baca mama papa. Sampai habis itu. Dia keluar lagi. Gimana? Udah baca mama papa? Apa? Itu ceritanya adalah tentang suami istri menikah 25 tahun. Happy tapi tanpa cinta karena dijodohin, tapi bahagia gitu. Singkat cerita, dia keluar lagi. Kamu ngerti ceritanya? Ya ngerti tante. Tante cuma mau bilang, kalau ada cinta tanpa perkawinan, pasti ada perkawinan tanpa cinta gitu ya. Jadi kamu ngerti dong maksud tante. Jadi halus banget ya. Oke. Nah, itu ketemu lagi, bener nggak? Itu ketemu lagi dalam waktu periode yang sangat dekat gitu, ketemu lagi gitu. Inilah membuat ini jadi komedi romance thrill. Jadi saya sebenarnya bukan creating, saya memorizing. Jadi beda nih. Tapi Bapak nulisnya keren banget, Pak. Saya kan penulis novel ya. Jadi, gayanya itu apa ya? Nakal gitu kan. Ya, jadi kayak dulu Bondan nulis juga aliran gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kayak Nick Carter juga tuh. Kebablasan juga. Gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi saya nggak pernah bertemu orang demikian lengkap. Dia melakukan apa yang dikatakannya dan menulisnya sama hebatnya. Ya, saya berharap Grand Theft Ferrari atau Ferrari curian itu segera menjadi film ya, Pak ya. Pengen kita bikin Netflix aja, Pak. Why not gitu? Itu jadi challenge. Saya kepikiran tadinya mau tahun ini ada sama mimpi saya dengan Mas Wowi berikutnya adalah kita akan bikin trip. Ya saya nggak tahu. Ini saya ucapkan terus supaya ini bisa dikabulkan. Kita akan buat tour dari tour Route 66. Saya bukunya udah lengkap semua. Jadi kita akan tour dari Chicago to LA. Kita drive, kita berhenti, kita bikin film, kita bikin cerita. Thank you Mas Wowi. Thank you. Sayang, thank you. Luar biasa.
Bro, seroprevalence Amerika itu sudah di atas 49%. Gila banget nih negara. Informasi ini datang dari seorang sahabat yang 10 tahun terakhir mengajar di sebuah kampus ekonomi di sisi timur Amerika. Dialah yang mengajari Bosman tentang MMT, Modern Monetary Theory. Beliau juga sahabat dari Stephanie Kelton, pejuang konsep ekonomi modern MMT ini, di mana konsep MMT ini dipakai Amerika, namun yang diajarkan di kampus beda dengan yang Amerika pakai. MMT juga dipakai di Tiongkok, Jepang, Jerman, Inggris, dan saat ini Turki serta Argentina mengadopsinya. Untuk Indonesia, tenang. Kalau Newman jadi pegang kendali, pasti pakai MMT. Pada sabar ya, dan terus berjuang memintarkan masyarakat. Lihat ilmunya, fokus di ilmunya, dan jangan fokus di populernya seseorang, karena kebanyakan mereka ingin menari di panggung politik, fokusnya membuat populer saja. Seperti para calon-calon saat ini, mencari populer tanpa punya konsep bernegara. Kembali ke informasi sepotong di atas. Pertanyaan di kepala saya selanjutnya adalah, apaan tuh seroprevalence? Sehingga saya pun bertanya kepadanya. Seroprevalensi adalah jumlah individu dalam suatu populasi yang menunjukkan hasil positif baik untuk penyakit tertentu berdasarkan spesimen serolog atau serum darah. Jadi, menurut sahabat saya ini, di Amerika kekebalan tubuh imunitas terhadap COVID lebih dari 49,1% dari populasi. Dan ini hebat, ditambah yang telah berhasil divaksin adalah 13,7% saat ini. Maka Amerika sudah mendekati herd immunity. Ya terang saja nonton final NBA kemarin pada nggak pakai masker. Kenapa hebat? Karena mayoritas kekebalannya didapat dari alami, yaitu natural herd immunity. Gak heran dalam diskusi di Clubhouse, Elon Musk mengatakan, unvaccinated sperm 50 years from now are more precious than gold. Yang dalam arti sederhananya adalah sperma manusia yang tidak divaksin lebih tinggi nilainya dibanding harga emas 50 tahun lagi. Oke, wis jangan dipercaya omongan Elon Musk. Itu hanya omongan manusia oportunis. Sing bener pejabat saat ini, maha bener. Kita harus dukung terus demi utuhnya NKRI sampai masanya Newman tiba. Sing sabar ya. Kalau pandemi corona adalah bencana alam natural disaster, maka sesungguhnya kesembuhan alami adalah herd immunity natural juga untuk mengalahkannya. Sungguh, strategi yang terbaik adalah dari alam oleh alam. Kalau COVID adalah man-made disaster, ada dua strateginya. Nego dengan yang mengendalikan dan ikuti maunya mereka, atau tantang mereka, tantang perang puputan, tantang perang sampai mati. Pakai vaksin sendiri, pakai imunoterapi, pokoknya jangan pakai vaksin asing aja. Wani ora, kalau nggak berani ya seperti saat ini, ikuti aja protokol globalis. Dilanjut oleh teman saya tadi. Jadi kalau Amerika pakai vaksin mengatasi herd imunitas secara mayoritas itu hoax. Bener, pakai vaksin tapi hanya minor. Hanya palingan 20-30%-an saja, yang 30%-an nanti yang alami. Amerika pakai natural imunitas terbanyaknya. Lalu saya bertanya, kalau Tiongkok menangani COVID pakai vaksin ya? Dijawab olehnya, belum tentu. Tiongkok itu rezim komunis. Gak ada transparansi dan akuntabilitas bagi siapapun dari luar negeri bisa mengakses kebenaran informasi yang Tiongkok berikan. Siapa yang bisa memverifikasi berita kalau society dibungkam di sana? Banyak ahli-ahli luar Tiongkok mau fact finding masuk ke Tiongkok, nggak bisa, ditolak Beijing. Sebaiknya kita tidak consider data Tiongkok sebagai data utama. Semua data dari Tiongkok itu dari pusat partai komunis. Semuanya dialterate, diubah sesuai untuk kepentingan propaganda yang menguntungkan Tiongkok. Bisa saja ternyata Tiongkok juga pakai natural herd immunity, namun dipropagandakannya pakai vaksin. Taunya Tiongkok menyehatkan warganya dengan multivitamin dan mineral, sementara vaksin diekspor keluar sebagai dagangan internasional. Jadi Tiongkok kayak Amerika juga. Jangan-jangan 60%-nya pakai natural herd imunitas, sisanya vaksin. Siapa yang tahu? Banyak negara tergocek globalis cabal agar pakai vaksin mayoritasnya. Yang natural imunitasnya dibatasi. Memang tidak deadly atau mematikan menggunakan vaksin itu. Vaksin faktanya memang mengurangi fatality kematian. Tetapi sisi lain, ya kita jadi korban ekonomi, jadi miskin. Kita jadi buyer beliin vaksin terus. Ya, semoga salah lagi nih data dari Tiongkok dan globalis kali ini. Tapi data seroprevalence yang dari Amerika mah bener. Pajangan billboard sepanjang jalan selama 2 bulan ini menghiasi pemandangan keindahan sebuah wilayah. Terasa ada tambahan sambal yang kepedesan. Waktu 1-2 gambar berada di sebuah wilayah sih kayaknya oke-oke aja. Tetapi ketika ribuan gambar berwajah tokoh warna merah dan kuning di mana-mana sepanjang jalan, kok jadi pedes mata ngelihat jadinya. Billboard merah dan kuning bertebaran dan yang pastinya warna merah yang lebih banyak. Bagi pakar komunikasi publik, kita paham. Mereka ditugaskan memperkenalkan jago mereka ke publik. Pertama, memperkenalkannya dulu. Baru setelah itu dibangun citranya. Itu tahap nomor berikutnya. Begini deh, biar masyarakat paham bagaimana cara membuat otak Anda diubah belief systemnya, semua itu ada ilmunya. Awalnya Anda mungkin tidak kenal dengan orang yang dipajang itu. Lalu diperkenalkan. Lalu akan diubah citranya agar
agar Anda suka. Otak kita memang mudah diubah sesuai maunya pemrogram selama ada kunci yang dikerjakan, yaitu pengulangan, diperbanyak dan diulang-ulang. Ingat kata-kata Hitler, create a big lie, repeat it, eventually they will believe. Ciptakan sebuah kebohongan besar, ulang-ulangi, pada akhirnya mereka akan percaya. Sekali lagi, kuncinya adalah pengulangan. Jadi semua ini ada rumusnya dan hal ini bisa dipakai di produk sahabat atau di personal branding ketika Anda mau menjual diri Anda, apapun tujuannya. Salah satunya ingin jadi presiden. Rumus dasar promosi changing belief ini ada 4 step, di mana pikiran manusia yang ditarget tadinya akan diubah sesuai tujuan pemrogramnya. Yaitu 1, manusia itu unaware atau tidak kenal di awalnya. Kemudian 2, dia aware, menjadi tahu atau knowingness. Ketiga, likabilitas atau kesukaan. Keempat, trust atau percaya. Catatan penting, trust adalah kunci pemilih akan mencoblos dan inilah hasil akhir yang ditarget. Kembali ke cara jualan, billboard bisa sekali membuat level 1 ke level 2 dan itu mudah, no issue. Seninya adalah dari nomor 2 ke nomor 3. Membuat orang tahu tadi menjadi suka. Ini nggak gampang karena perlu pengulangan. Suka itu masalah image, citra diri, dan di sini tim kampanye akan membuat sebuah program berikutnya. Setelah suka, bukan berarti langsung dipilih, namun ketika trust didapat atau kepercayaan didapat, barulah orang memilihnya. Sekali lagi, inilah yang jadi hasil akhir di mana otak Anda yang ditarget itu harus percaya. Dapat kita lihat sekarang, semua yang memajang dirinya agar menjadi terkenal atau knowingness-nya tinggi, bisakah dibarengi dengan tingginya nilai kesukaan? Bagaimana caranya? Kita lihat cara kerja tim kampanye yang akan memframing masyarakat. Rasanya sulit kalau hanya pakai narasi, harus pakai karya. Kalau prestasi dengan award atau penghargaan itu sudah kuno, dapat gelar ini itu juga itu cara lama. Sulit menaikkan kesukaan dengan cara-cara seperti itu sekarang. Anak generasi IG dan generasi TikTok nggak bisa dengan cara itu. Beda mereka itu. Tapi bener deh, saya menduga dulu alias beberapa tahun yang lalu bahwa di tahun 2024 nanti orang yang menang di dunia digital atau di dunia maya peluangnya besar untuk dikenal dan disukai. Namun fakta menarik, karena ekonomi tidak tumbuh seperti janji kampanye, maka dunia maya hanya bisa mencapai 80% populasi urban atau orang-orang kota dan hanya mencapai 36% di pedesaan atau daerah rural. Alias kalau di total 55% manusia Indonesia ternyata belum terjamah informasi melalui internet dan sosial media. Dalam 5 tahun ke depan dari tahun 2019 ke tahun 2024, kalau ekonomi maju seperti target pejabat negara, maka perkotaan bisa mencapai 100% manusianya terjangkau internet dan 70% daerah rural, area pedesaan dan pelosok bisa mencapai 7%. Tapi hal ini tidak terjadi. Faktanya tidak tercapai. Maka spanduk, baliho, billboard masih jadi pilihan untuk membuat nomor 1 dan 2 dalam strategi pengenalan calon. Tapi 3 tahun itu masih lama. Bahkan orang yang disukai pada saat ini dalam 3 tahun lagi bisa jadi tidak disukai dan bisa saja ada orang baru yang muncul langsung lebih disukai banyak orang. Sahabat semua, di sini kita mengingatkan, bersiaplah dengan pengulangan citra positif para petarung di 2024 yang memang sedang mencari popularisme. Semoga Anda tetap dalam keadaan sadar bernegara yang berdaulat, tidak seperti pemimpin 20 tahun terakhir ini arah bernegaranya yang miring ke sana, miring ke sini. Walau pengulangan tadi masif, terprogram, terstruktur, selama Anda dibekali akal sehat, ya tetap bisa memilih yang akan membuat Indonesia tahun 2045 menjadi negara superpower, bukan jadi negara budak seperti selama ini. Kita tetap menantang mereka yang akan manggung dengan konsep bernegaranya seperti bagaimana prioritas luar negerinya, bagaimana UKM-nya, bagaimana kesehatan masyarakatnya, bagaimana punyakah kekuatan penggentarnya, tegas dengan orang korupsi sampai hukum mati juga bandar narkoba, dan bagaimana agar pemerataan pendapatan masyarakat dengan oligarki diberangus. Ada nyali nggak untuk mengerjakan semua itu? Masa hanya ada satu orang bosman aja yang tersedia, yaitu Putinnya Indonesia, yang kayaknya sih lengkap konsepnya. Ya, nggak pantas lah orang bodoh ngaku pinter itu untuk ikut menari di 2024. Dalam setiap bulan, walau tidak teratur, ada pertemuan yang saya lakukan dengan para think tank senior. Mereka kebanyakan sudah pensiun, ada mantan tentara, mantan pejabat negara seperti menteri, pegawai negeri, atau pengusaha. Usianya di atas 60-an, bahkan ada yang 78 tahun. Pertemuan kami di mana? Saya atau kita mengambil sebuah kantor di Bilangan, Jakarta Selatan, kantor kecil yang isinya meeting room, ruang tamu, dan hanya satu office boy. Tempat ini tempat kami biasa melakukan brainstorming. Kelebihan dari para senior itu, karena mungkin latar belakangnya memang orang pinter, mereka semua
hobinya baca. 1 tahun bisa puluhan buku mereka baca jika diakumulasikan. Buku berat semua, buku e-book Amazon Kindle, buku impor langsung dari Amazon hardcover juga mereka beli. Kalau mereka argumen filosofis banget, tidak ada berdebat, tidak berbasis pengetahuan. Misalnya tentang ekonomi sosialis yang berujungnya komunisme. Buku Karl Marx yang Das Kapital sudah kami baca dan berdebat puluhan kali. Buku ekonomi dunia modern sampai pada yang klasik sudah jadi santapan harian mereka. Sehingga kalau mendengar debat mereka, kita bisa-bisa seperti kayak anak SD. Bengong aja. Common sense, akal sehat tanpa knowledge dengan mereka jadi lucu. Di dalam diskusi, jika kita berada di tengah mereka, jangan coba-coba nyeletuk karena pasti ditanya apa latar belakang pemikirannya dan apa landasan ilmu yang barusan dipertanyakan. Contoh diskusi kemarin. Mas, apa pendapat Anda tentang ideologi Indonesia? Apa ideologi bangsa Indonesia kini sekarang? Demikian pertanyaan dibuka ke saya oleh seorang yang paling banyak ilmu ekonominya menurut saya. Saya jawab Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45. Kalau disingkat PBNU. Demikian saya menjawab. Itu bukan karena saya dari keluarga NU, tapi dari dulu itu yang ada di benak saya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45. Dilanjutkan olehnya. Oke, kita ambil kata Bhinneka Tunggal Ika. Saya mau mengingatkan beda loh Bhinneka sebelum kemerdekaan 45 dengan Bhinneka sekarang. Saya tanya, kalau ada uang 10 triliun di kas negara, bagaimana membaginya agar adil? Berdasarkan apa membaginya agar adil? Berdasarkan agama kah? Islam pasti yang terbesar. Berdasarkan suku kah? Jawa pasti yang terbesar. Berdasarkan domisili? Pulau Jawa yang terbanyak. Dengan cara begini, Papua yang nggak akan pernah dapat apa-apa. Minoritas di semua sisi. Secara suku minoritas, secara agama minoritas, secara wilayah minoritas, secara penduduknya minoritas juga di Pulau Papua. Di mana keadilan kalau dipakai berdasarkan kalkulasi seperti itu? Fahamkah bernegara itu yang namanya harus adil? Hanya orang berilmu dalam baru bisa paham adil itu bagaimana, bukan sekedar adil itu apa. Dia melanjutkan. Lihat saja kekayaan Papua dari Freeport. Membaginya bingung kan? Lalu bagaimana keadilan itu ditegakkan? Bagaimana equality itu ditegakkan? Jadi sebelum kemerdekaan tahun 45, gabungan Indonesia adalah karena common sorrow, menderita bersama. Jadi merekat. Kalau teori matematikanya penjumlahan, gabung itu penjumlahan. Kalau sudah merdeka, maka equation atau rumusnya bukan penjumlahan lagi, tapi bagi-bagian atau share. Catat, sebelum kemerdekaan adalah jumlah, setelah kemerdekaan adalah bagi. Itu rumusnya. Ulangi sekali lagi. Sebelum kemerdekaan adalah jumlah, setelah kemerdekaan adalah bagi. Beda Bhinneka Tunggal Ikanya dengan pra kemerdekaan dengan sekarang. Kalau begitu. Jadi kita harus definisi ulang Bhinneka Tunggal Ika karena kita sudah merdeka. Definisinya harus beyond kemerdekaan. Ideologinya dulu common sorrow. Sekarang beda. Ini harus didefinisikan lagi cara mensejahterakan rakyat. Sekarang ini ketergantungan dengan impor pangan sudah keterlaluan. Kita sangat bergantung pada negara luar, keterlaluan. Kita tidak dibikin sendiri seakan-akan oleh pemerintah sekarang. Padahal mudah sekali untuk membuat sejahtera itu. Sejahtera adalah ketika semua kebutuhan dasar sebuah rumah tangga sudah bisa terpenuhi dan masih terdapat uang sisa di kantong sebagai disposable income, maka rakyat sejahtera. Kalau tidak punya uang sisa, uang pakpo atau habis, rakyat tidak sejahtera. Ukuran sejahtera adalah adanya disposable income yang dimiliki setiap keluarga. Semua bisa dibuat rumus matematisnya. Demikian dia memulai keilmuannya di papan whiteboard. Dasar pertama, bagaimana mensejahterakan rakyat. Bagaimana bisa SPP, sandang pangan papan, terpenuhi dengan cepat. Salah kalau fokus di growth ekonomi seperti sekarang itu terus digadang-gadang pemerintah. Yang ternyata menimbulkan ketimpangan sosial, tetapi harus fokus pada equality, kesamaan kesempatan peluang yang adil dan mudah dicapai. Nah, kalau dia udah ngomong kayak gini, saya selalu bengong karena sering nggak paham. Pebisnis dipaksa memahami tata kelola bernegara. Coba, orang kayak saya ini kan pebisnis. Tata kelola negara itu benar-benar ribet bagi saya. Walaupun simple banget logikanya, mudah diterima, tapi memang harus difahami oleh banyak orang, terutama penyelenggara negara. Dan sementara orang kayak saya berusaha menelannya aja sudah susah. Jadi, saran kita harus bagaimana? Saya bertanya seperti kebiasaan saya. Pertama, definisi ulang Bhinneka Tunggal Ika, definisi ulang Pancasila, Panji Negara juga harus didefinisi ulang, dimaknai baru, diurai baru. Dia melanjutkan, sama seperti impian. Kalau impian kamu sudah tercapai, rekening di bank sudah 10 digit, posisi jabatan baik, keluarga baik, kesehatan baik, maka kamu harus membuat impian baru yang lebih powerful lagi. Kalau tidak, kamu akan dry out, kering hidup kamu, tidak berwarna hidup kamu, tidak colorful, tidak live the life, garing, kriuk kata anak sekarang. Filosofi bangsa inilah yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Yuk, siapkan negara Indonesia ini menjadi pemenang nomor 1
bersatu dengan kekuatan kendali atas pangan dengan membangun Food Integrated Industrial Complex. Saya kemudian berkata, duh kok saya bengong ya jadi pelongo-pelongo. Donald Trump, kalaupun tidak jadi presiden, maka dia adalah pembocor kedustaan besar perilaku globalis cabai dalam jangka panjang ke depannya yang memungkinkan membuatnya akan dieksekusi mati seperti khayalan dalam The Simpsons. Yang terbaru, dia dan timnya lakukan adalah dibocorkannya informasi bahwa ada dana $50 juta yang diberikan oleh Bill Gates kepada WHO untuk menyatakan bahwa COVID adalah pandemik. Bagi globalis sangat penting untuk membuat dunia panik, dan siapa lembaga yang tertinggi yang bisa membuat dunia panik dengan cepat? Ya benar, WHO. Ketakutan yang diciptakan dengan pernyataan WHO ini kemudian kita tahu semua di media mainstream mulai mengikutinya karena media mainstream sudah dikuasai globalis. Media mainstream dunia mulai melancarkan propaganda menakutkan berikutnya dan beruntun akan bahaya COVID-19. Mundurnya Amerika sebagai negara donor di banyak multinational organization seperti PBB, WHO membuat organisasi yang telah dikuasai globalis ini menjadi mandul. Namun untungnya ada salah satu globalis yang mau jadi dewa, yaitu Bill Gates, yang dimana setiap $10 anggaran yang dibutuhkan oleh WHO, Bill Gates memberikan $1 donasinya. Karena itu Bill Gates bisa mengendalikan. Sekali lagi, banyak organisasi besar di dunia yang dikendalikan oleh globalis, termasuk oleh Bill Gates. Globalis memang anti negara, anti nasionalis. Kendalinya ada di PBB, WHO, dan sejenisnya. Karena itu, Trump yang agak koslet otaknya menyatakan Amerika keluar dari lembaga multinasional karena tidak bisa dikendalikannya lagi organisasi dunia tadi. Semua globalis yang kendalikan sudah tidak mewakili umat manusia. Dalam 20 langkah globalis mengendalikan dunia kali ini yang terdapat dalam informasi Bosman sebelumnya, dikatakan bahwa nomor 2 ada poin dalam tanda petik melepas virus yang sedikit mematikan dibandingkan flu. Dengan kekuatan berita WHO ini membuat percepatan efek menakutkannya atau terorisme 4.0 dikerjakan oleh WHO. Faktanya sekarang semua sudah terjadi. Dunia mau di-reset, dunia mau digeser pengendaliannya. Manusia dibuat dehumanize, tidak manusiawi lagi. Dibuat tidak berinteraksi, dibuat miskin, dibuat banyak pengangguran, diubah cara hidupnya, diubah cara pikirnya. Semua sesuai maunya globalis. Seluruh manusia harus menggunakan toolnya globalis, seperti software, sosmed, payment system, database manusia disatukan, diawasi, bahkan uang nanti semua punya globalis. Jadi ke depan apa sih sebenarnya untuk bernegara agar Indonesia ini berdaulat, tidak dijajah asing dan tidak dijajah globalis? Sebenarnya sudah banyak informasi yang kita berikan dalam serial 500 video di awal dan dalam 1,5 tahun belakangan ini. Namun ya ada baiknya kita ingatkan sekali lagi. Awal-awal cerita cara cerdas bernegara ini kita sudah ingatkan bahwa ketika Perang Dunia Ketiga terjadi, maka paling ditakuti adalah pada saat perangnya menggunakan battle space. Bukan lagi battleground atau perang di darat, tapi perang di udara. Kita tahu Amerika dan Tiongkok punya armada ke-6, armada perang angkasa, yaitu Space Army. Di Indonesia saat ini hanya punya 3 angkatan perang. Amerika punya 2 lagi selain Navy, Laut, Air Force, Udara atau Army Darat, yaitu mereka punya Marine dan Coast Guard. Ditambah sekarang punya angkatan perang ke-6 yaitu Space Army. Karena itu Tiongkok juga punya 6 angkatan perang, ditambah Tiongkok sudah siap dengan software penanding Amerika. WA, Facebook, IG, Twitter. Tiongkok punya Weibo, punya Renren, punya Baidu, dan banyak lagi di mana semua produk asing tidak boleh beredar sampai produk nasional tersebut menguasai lebih mayoritas dari pasar, lebih dari 60-70%. Saran kita, Indonesia harus membantu produk anak bangsa untuk berdaulat ini kalau mengerti cara bernegara dan pejabatnya ingin Indonesia berdaulat, bukan hanya memanfaatkan peluang oportunis yang pragmatis ikut-ikutan arus negara lain. Kita harus punya Google-nya Indonesia, WA-nya Indonesia, seperti Turki saat ini yang lakukan, seperti Elon Musk dengan kampanye anti Facebook, anti WA yang menjual data. Karena apa-apa yang gratis, Anda adalah produknya. Capek nggak Anda jadi produk? Makanya jangan pakai produk yang menjual data. Elon Musk menyarankan pindah ke Signal, namun Erdogan menyarankan pakai produk dalam negeri Turki. Ini keren. Lalu Erdogan memerintahkan rakyatnya memakai BIP. Indonesia bagaimana? Pemerintah sarankan rakyatnya pakai dinaran misalnya sebagai payout system yang di-endorse pemerintah. Salah, nggak jualan produk sendiri. Maaf, jangan. Kita fokus ke lainnya saja. Oke, pemerintah lakukan seperti apa yang Tiongkok lakukan, seperti list di bawah ini. Baidu, Google-nya Cina. Alibaba, Amazon-nya Cina. Didi Sucing, Uber-nya Cina. Baik ke Wikipedia-nya Cina.
Niche Instagramnya Cina, Weibo Twitternya Cina, Renren FB-nya Cina, WeChat WA-nya Cina, Youku YouTube-nya Cina, QQ adalah Gmail-nya Cina. Sahabat muda, melihat hal ini ke depan, mari kita bangun platform digital itu semua, dan kali ini kita meminta pemerintah ikut turun tangan. Tiru apa yang Tiongkok lakukan untuk negaranya, yaitu protek kepentingan nasional. Setelah kita membangun ratusan platform tadi, maka pemerintah dengan gagah berani harus melakukan apa yang sebuah negara revolusioner berani lakukan. Seperti Tiongkok, seperti Turki. Uber tidak boleh masuk Cina sampai Didi Sucing menguasai lebih dari 70% pasar. Alibaba menguasai lebih dari 70% pasar. Baru Amazon boleh masuk. WeChat menguasai mungkin lebih dari 60%. WA baru boleh masuk. Weibo menguasai 60%. Baru Twitter boleh masuk. Itu nasionalis namanya. Pejabat kalau berani begini, itu baru namanya patriotis. Walaupun nantinya perusahaan tadi walaupun mayoritas, pemerintah Tiongkok masuk ke dalamnya, tapi tidak apa-apa. Mereka tetap nasionalis, dan kalian sahabat muda harus bisa membangun platform ini semua sehingga pemerintah melakukan tindakan proteksi tadi. Kalian sudah siap. Sekali lagi saya ingatkan, 3 tahun ke depan adalah masa yang sangat cepat, dan kita semua tahu dalam waktu 3-6 bulan ini saja kalian bisa membangun semua platform tersebut. Kemudian di semester kedua tahun ini, di tahun 2021 ini, mulailah jalankan platform-platform tadi, sehingga cara sederhana bisa kita kalkulasi di tahun 2022 besok, ketika mungkin 50% 5G sudah menjadi platform komunikasi, ditambah aplikasi sosmed yang beragam tadi sudah milik bangsa, Indonesia sudah menjadi negara digital. Inilah new normal. Itulah tatanan dunia baru di tahun ke depan, di tahun 2021-2022. Digital world, dunia digital. Kita siap dengan digital ekonomi kita, dengan digital livingnya sekaligus. Tinggal satu langkah lagi. Bagi kalian generasi milenial dan generasi Z, di tahun 2023 mulailah bersiap-siap masuk era baru, yaitu digital politik. Disinilah saya pribadi dan beberapa sahabat saya yang usia udah di atas 50-an ingin menitipkan pesan. Wahai kalian, ambil alih dengan elegan semua hal digital mulai saat ini hingga seterusnya. Pastikan pemimpin bangsa ini ke depan usianya muda, dan di tahun 2024 nanti adalah mereka yang new mind, yang mendukung kedaulatan digital nasional. 1% populasi Indonesia menguasai 48% ekonomi nasional. 3% manusia Indonesia menguasai 60%, dan 10% manusia Indonesia menguasai 70% ekonomi nasional di luar dari anggaran negara APBN. Ekonomi seperti begini terjadi karena regulator yang lemah yang harus kita perbaiki. Demikian saya memulai sebuah dialog terbatas di kantor teman dengan beberapa kenalan baru. Mereka adalah orang yang katanya peduli dengan UKM. Mengapa saya katakan katanya peduli tersebut dengan tanda quote unquote? Karena mereka seperti yang lainnya ingin membantu UKM, tapi hanya sebatas mengajari UKM dalam kelas. Setelah kelas selesai hanya jadi pinter UKM, namun sedikit yang menggerakkan ekonomi UKM. Ada seminar, ada workshop, ada buku, ada coaching, ada mentoring, ada pendampingan, ada macam-macam. Semuanya sudah dilakukan, namun data di awal tadi belum pernah berubah sejak 20 tahun terakhir ini. Artinya apa yang mereka kerjakan sekarang ya doesn't work, harus diubah, bukan hanya dengan wacana, ilmu, keterampilan, tapi dengan peluang. Saat ini yang beda adalah peluang. Yang beda, yang tidak adil adalah kesempatan. Coba deh, apa syarat pinjaman bank? Ada jaminan. Apakah semua pengusaha punya jaminan? Apakah UKM punya jaminan? Pertanyaan berikutnya, apakah syarat IPO di bursa saham? Omsetnya harus di atas 50 miliar setahun, atau kapitalisasinya harus besar. UKM bisakah melantai di bursa IDX? Pakai fintech? Pakai pinjaman tersebut? Wih, bunganya jadi rentenir tuh. Membuka lapangan kerja di mana 97% angkatan kerja diserap UKM, tetapi UKM tidak bisa pinjam bank, tidak bisa IPO. Lalu ilmu yang diajari tadi oleh orang yang dikatakan peduli tadi dipakainya di mana? Disinilah serunya pembicaraan kemarin, di mana kita ditantang bagaimana bisa menjawab $1 million question. Bagaimana UKM bisa naik kelas, yaitu menjadi perusahaan beraset besar dan beromset besar. Kalau saya boleh usul, yang pertama adalah bagaimana perusahaan bisa beromset besar terlebih dahulu. Jadi strateginya adalah selling terlebih dahulu. Kita semua tahu selling adalah seni menjual, yang seharusnya di atasnya adalah marketing dulu, bahkan seharusnya di atasnya lagi marketing ada yang namanya branding terlebih dahulu. Tapi kelamaan kalau di saat COVID kita bangun branding dulu, menentukan marketing dulu, kelamaan. Branding itu membangun trust, marketing itu memilah dan memilih pasar. Namun selling, ya selling, jualan, closing. Sungguh bagi saya closing selling itu menjadi terpenting
penting saat ini. Jadi kalau bisa disimpulkan adalah kita harus melakukan push selling. Pull selling atau menarik adalah strategi online shop. Berjualan menggunakan sosmed seperti IG atau FB. Marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu semua besar biaya iklannya. Karena membuat orang kita tarik datang ke landing page kita. Datang ke lapak kita. Di masa daya beli pilih-pilih seperti saat ini, karena kontraksi ekonomi resesi dunia, maka pull selling kurang agresif. Narik itu kurang agresif. Kita harus nyerang. Menyerang itu apa? Namanya push selling. Kita datangi sosmed orang, kita sambangi email orang, WA orang, Telegram grup, apapun kita infokan. Kita serbu dengan berbagai tools. Oke, ada yang perlu contoh push selling lebih rinci nggak? Oke, kita jelaskan, kita sederhanakan. Kita ikuti cerita ini. Beberapa saat yang lalu ada pertanyaan dilontarkan ke saya. Bisa jelaskan apa itu dinaran, Pak? Pertanyaan datang dari seorang yang baru dikenalkan oleh mitra bisnis saya. Saya pun menjawab begini. Dinaran adalah GoPay plus Genius plus debit card plus underlying emas. Oh gitu, sistem pembayaran toh. Saya pikir dinaran itu seperti beli emas di Pegadaian, hanya lebih liquid karena berbasis teknologi digital. Oh bukan Pak, dinaran adalah aplikasi alat bayar multi channel. Saat ini kita luncurkan dinaran emas seperti tadi yang saya jelaskan. Nanti akhir Oktober 2020 ini ada dinaran dolar, di mana underlying dana Anda bisa memilih dolar sekarang. Ke depan bukan hanya emas underlayingnya, tapi bisa pilih dengan dolar. Di akun yang lain tentunya. Anda boleh punya dua akun di dinaran. Satu dinaran emas, satunya dinaran dolar. Jadi penjelasan lengkapnya dinaran dolar adalah GoPay plus Genius plus debit card plus underlying dolar. Sederhana membayangkannya, seperti personal portable money changers, aplikasi dinaran tersebut. Demikian saya menjelaskan sesimpel mungkin, karena baru kenalan gak enak kalau jualan terus. Tapi saya tidak kuasa menahan untuk tidak meneruskan jualan. Namanya juga peluang di depan mata. Jadi saya teruskan. Fitur-fitur dinaran masih terus disempurnakan. Usia dinaran baru 4 bulan saat ini. Muasalnya mengurus semua izin dan teknologi mundur ke 1 tahun yang lalu. Sudah cukup panjang perjalanan dinaran sesungguhnya. Dinaran adalah cerita panjang dari analisa mendalam memprediksi ke depan tentang tumbuhnya kebutuhan bertransaksi dengan berbasis personal sovereign wealth fund, yaitu uang pribadi masing-masing setiap individu punya underlayingnya. Di sisi lain, aplikasinya harus memiliki semua sarana untuk uang keluar dan uang masuk. Wallet, e-money, debit, dan berbagai multi-channel harus bisa menjadi sarana bayar atau sarana transaksi. Dinaran saat ini belum berani klaim diri sebagai the first digital banking 5.0, yaitu banking from non-bank. Belum, Dinaran masih bayi, baru 150.000 member dan nasabah yang terdaftar 4 bulan ini. Masih banyak fitur-fitur yang belum selesai dan terus disempurnakan. Kami optimis dalam beberapa tahun ke depan, Dinaran akan diperhitungkan di kancah internasional. Semua ini sangat bergantung kepada Anda sahabat semua yang percaya dengan kekuatan nasional yang bisa menjadikan Indonesia pemain kelas dunia. Sahabat, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan terhadap Dinaran. Bagi sahabat yang ingin bergabung dan mendaftar, bisa download aplikasi di App Store atau transaksi langsung di web dinaran.id. Demikian contoh sederhana push selling. Semoga bermanfaat. Dunia psikologi dan bisnis adalah dunia yang selalu jadi perhatian saya. 6 tahun saya mendalami dunia aplikasi psikologi dalam bisnis ini. Keilmuan psikologi itu masih muda, masih tumbuh terus. Keilmuannya terus dieksplor, dilakukan pendalaman, dan terus ada pembaharuan. Inilah mengapa saya selalu antusias kalau membahas dunia kejiwaan ini. Teringat masa di kampus dulu, pelajaran awal-awal dunia aplikasi psikologi dibawakan dosen dengan praktek menarik. Salah satunya adalah resep ingin tubuh Anda selalu in shape. Banyak sekali dari kita termasuk saya ingin tubuh kita langsing, selalu berbentuk bagus, kencang. Alasannya banyak. Dan kalau saya, mengapa ingin stabil bentuk tubuh saya? Karena saya malas sekali belanja baju atau busana kalau ukurannya menjadi membesar atau mengecil. Karena tubuh membesar, keluar dari porsi ideal, maka harus beli celana baru, harus beli baju baru. Kalau tidak sempit ya tidak nyaman. Kalau tubuh mengurus, maka busana yang dipakai kegedean, persis kayak baju minjem. Pelajaran psikologi dasar mengajari 2 hal. Pertama, letakkan kaca cermin di dapur. Secara sadar, tidak
sadar Anda akan melirik ke cermin sebelum Anda membuka kulkas, atau sebelum Anda membuka tudung saji makanan di meja, atau sebelum Anda membuka lemari makan. Kaca di dapur fungsinya seperti handbrake atau rem tangan pada mobil. Studi penelitian di kampus tempat saya belajar dulu mengatakan bahwa 50% responden mengurungkan niat awal memasukkan asupan ke mulutnya berlebihan karena melihat postur dirinya di cermin tersebut. Yang kedua adalah menggunakan piring makan yang kecil. Piring kecil memberi efek limited, keterbatasan atau sempit, sehingga sewaktu kita mengambil nasi ditambah lauknya, semua akan terbatasi jumlahnya karena keterbatasan tempat menaruhnya di piring. Benar, Anda bisa menambah lagi makanan tersebut. Namun sekali lagi, responden yang disurvei lebih dari 60% tidak menambah makanannya dan merasa cukup terisi perutnya. Kedua hal ini Anda lakukan, meletakkan banyak cermin di dapur, di ruangan makan, serta menggunakan piring ukuran kecil, merubah psikologi seseorang akan tindakan berlebihan yang bisa menyebabkan overweight. Ada lagi yang menarik dalam survei psikologi. Hubungan dengan kehangatan bisa merubah perilaku menjadi lebih baik. Jari jemari manusia dan telapak tangan manusia cenderung netral atau dingin suhunya. Tangan yang dingin tersebut membuat manusia menjadi kaku dan menjadi makhluk yang tidak ramah. Jabat tangan kenalan dengan agak lama menjabat lengan satu dengan yang lainnya, dan gerakan tersebut menimbulkan kehangatan fisiologi jemari telapak tangan tersebut, dan dengan segera bisa membuat siapapun di hadapan Anda menjadi lebih warm atau lebih ramah. Karena itu jangan heran jika di pagi hari banyak sekali di Amerika atau film-film Hollywood pegawai-pegawai suatu berangkat membawa cup of tea yang panas atau cup of cafe yang panas untuk menghangatkan jemari mereka untuk membuat mereka lebih ceria. Dan juga jangan heran kalau mereka membawa 2 cup of coffee di pagi hari, di mana satunya akan diberikan ke atasannya atau ke gebetannya, yang bisa membuat pagi itu menjadi lebih warm suasananya. Keceriaan seketika bisa dirasakan dengan kehangatan jari telapak tangan. Ada lagi yang menarik dalam dunia psikologi kejiwaan, di mana mereka percaya superstitious atau percaya tahayul. Ternyata ada sisi bagusnya yang harus tetap dipertahankan. Sewaktu pelajaran ini diawali, saya sedikit kaget karena saya pikir hanya orang Asia atau budaya timur saja yang kenal tahayul. Namun di barat ternyata menerima juga dan bisa dianggap solusi. Percaya superstitious yang positif yang dipertahankan tentunya, seperti Michael Jordan lakukan. Michael Jordan selalu memakai celana yang sama di setiap pertandingan final NBA, di mana dia menjuarai 6 kali dari 8 kali maju ke babak playoff. 2 kali kegagalannya yaitu dia tidak menggunakan his lucky pen atau celana dalam keberuntungannya. Tiger Woods selalu menggunakan kaos berwarna merah di final di hari Minggu. Itu adalah lucky color shirtnya, lucky shirtnya, baju keberuntungannya. Dari umur 7 tahun hingga saat ini dia tidak pernah tidak menggunakan baju berwarna merah jika di pertandingan final di hari Minggu. Di dalam studi kampus saya juga melakukan simulasi yang sama. Kami melakukan simulasi memasukkan bola ke putting green golf. Ada 2 buah toples, sama-sama diisi bola golf. Kedua-duanya ditutup kain. Yang satu toples tidak ada tulisan apapun. Di toples satunya ditulis Jack Nicklaus Lucky Ball. Dia adalah seorang pegolf legendaris. Responden yang memukul bola di mana sebelumnya dia memilih dari toples yang mana dia ambil bolanya. Ketika para responden memukul bola dengan menggunakan Lucky Ball, statistiknya 10 pukulan masuk 7. Sementara bola yang biasa saja yang tidak ada namanya dari 10 yang masuk hanya 4. Inilah yang menunjukkan pengaruh positif superstitious. Ada baiknya hal ini dipertahankan. Buktikan nanti pada saat Anda mempresentasikan bisnis Anda. Gunakan lucky apa? Tanda keberuntungannya apa? Hari Rabu karena selalu beruntung, atau baju warna putih, atau buktikan keberuntungan Anda pada saat Anda menembak gebetan Anda. Gunakan pensil atau hari baik Anda. Pasti Anda sukses. Selamat mencoba. Bro, mau nggak kamu pegang program Revolusi Mental? Saya ditanya secara langsung dengan seorang high caliber person di Indonesia yang tinggal di Pakubuwono Residence Suite. 1 floor apartemennya, di lantai paling puncak, plus kolam renang ada di sana, di lantai atas. Saya jawab, enggak bos, saya nggak punya passion ke sana. Lah itu kan ilmu kamu yang nempel selama kamu lebih dari 30 tahun terakhir. Yang tetap saya jawab, enggak, saya nggak minat dan nggak suka. Kenapa? Tanyanya lagi. Saya jawab, pada dasarnya mengubah manusia, kalau manusia itu tidak mau, nggak ada gunanya. Bahasa sederhananya, people never change. Untuk berubah perlu kesadaran, awareness before change. Perubahan baru bisa ketika ada kesadaran, dan kesadaran itu sifatnya holistik, semua faktor, jiwa, raga, jasmani, rohani, peers, dan lingkungan. Ini niat harus bangsa yang berubah, itu baru benar.
Dan seperti biasa, namanya saya tukang ngelamun, pikiran saya keinget pelajaran di masa lalu di kampus. Seorang filosof Skotlandia, David Hume, adalah orang yang pertama yang menemukan konsep tabula rasa atau yang dikenal dengan istilah sehelai kertas polos. Teori ini mengatakan bahwa setiap manusia hadir di dunia tanpa memiliki pemikiran atau ide sama sekali, dan apapun yang menjadi pemikiran dan perasaan saat ini pastilah dari apa yang dia pelajari, dimulai dari sejak bayi hingga usia sekarang. Apabila diibaratkan otak seorang anak kecil adalah sehelai kertas kosong yang polos, kemudian setiap orang dan pengalaman yang mampir dalam hidupnya meninggalkan sebuah tanda di atasnya. Bagi seorang dewasa, yang terdapat di dalam benaknya adalah jumlah total dari apa saja yang dia pelajari, yang dia rasakan, dan dia alami sepanjang perjalanan hidupnya. Akan menjadi apa seseorang dewasa itu kelak adalah hasil pengaruh-pengaruh yang terjadi pada masa kecilnya. Seperti perkataan Aristoteles, segala yang berkesan akan terpancar. Dan menurut pribadi saya, dengan basis keilmuan saya yang sederhana ini, kemungkinan terobosan terbesar yang pernah ditemukan orang dalam bidang potensi manusia pada abad ke-20 adalah ditemukannya self-concept. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang akan mengembangkan berbagai keyakinan tentang dirinya sendiri dimulai sejak dia lahir. Self-concept Anda kemudian akan menjadi program master yang menggerakkan komputer bawah sadar Anda, yang menentukan apa saja yang Anda pikirkan dan yang Anda katakan, juga yang Anda rasakan dan yang Anda lakukan. Oleh karena itu, semua perubahan yang terjadi pada kehidupan lahiriah Anda dimulai dari perubahan pada self-concept, yaitu dengan perubahan yang terjadi pada apa yang Anda pikirkan dan rasakan tentang diri Anda dan tentang dunia yang Anda hadapi. Seorang anak lahir ke dunia tanpa self-concept sama sekali. Semua ide, opini, perasaan, sikap, atau nilai-nilai yang Anda miliki setelah Anda dewasa adalah hasil pelajaran yang Anda terima sedari kecil. Seperti apa hari ini adalah akibat ide atau kesan Anda pelajari, Anda terima sebagai suatu kebenaran. Ketika Anda percaya bahwa sesuatu itu adalah benar adanya, sesuatu itu akan menjadi benar bagi Anda. Apapun kenyataan yang sebenarnya, Anda bukanlah seperti apa yang Anda pikirkan. Yang sebenarnya adalah apa yang Anda pikirkanlah, itulah Anda. Dengan berbasis pengetahuan ini, saya menjawab pertanyaan teman saya yang tadi tidak mau, karena menurut saya apa yang ada di benak manusia Indonesia saat ini, kertasnya sudah terisi. Bukan hal gampang untuk diubah. Hoak, fitnah, provokator, hal-hal berbau politik, pemutarbalikan fakta, judul berita ke arah propaganda, penggiringan opini, masuk bebas sejak 5 tahun ini, dan bagaimana merubahnya? Dan kebanyakan nggak mau berubah. Lalu nggak sadar semua, lagi mabok semua. Capek lah berjuang merevolusi mental kalau nggak ada yang niat berubah. Bahkan saat ini anak di golden age 5 tahun ke bawah juga sudah terkontaminasi semua ini dari lingkungan, dari orang tuanya, dari media TV yang on, nyala terus. Jadi mulai dari mana revolusi mentalnya? Mulai dari membangun kesadaran. Caranya kita akan urai bagaimana melakukannya sebentar lagi.